Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Wow Room, Ruang Bercerita. Berceritalah jika bercerita itu membuat Anda bahagia. Masih dalam tamu yang sama, yang sangat menginspirasi buat saya pribadi, yaitu dengan Om Andri. Halo. Ya, kita di 2 episode sebelumnya dia bercerita bagaimana dia bisa memutuskan untuk resign dari BUMN. Penting buat sahabat-sahabat Wow, ketika kita memutuskan untuk hijrah atau resign di salah satu bank, maka sebenarnya kita sedang memulai kehidupan yang sangat baru. Oleh karena itu, welcome to the jungle. It is adventure of the real Muslim. Jadi bagaimana sih sebenarnya setelah hijrah itu ngapain aja Om Andre? Kita kupas habis di cerita ini. Silakan Om. Baik, terima kasih. Setelah hijrah itu yang pertama adalah hati, Pak. Hati. Oh, iya. Hati yakin bahwa Allah itu pemberi rezeki. Nah, itu. Kalau nggak yakin ya nggak bisa. Penting ya itu ya. Betul. Dari yakin baru ikhtiar. Nah, saya mencoba usaha kopi, Pak, pada saat itu. Begitu saya resign, beberapa hari kemudian saya ikut kursus bikin kopi. Tapi ada yang saya persiapan sebelumnya. Saya punya butik istri, walaupun lagi sepi pandeminya. Saya tuh bikin kopi kursus. Setelah bikin kopi, yang berapa lama saya jualan kopi, Pak. Jualan kopi ya. Bisa bikin kopi lah, gimana nyariin uang nggak jadi uang. Akhirnya saya jualan kopi, Pak. Jualan kopi ya saya jual ke teman-teman dulu, nggak tahu orang beli kasihan atau beli apa nggak tahu. Saya jual bikin kopi taruhlah 100. Saya punya sahabat yang masih kerja gitu, saya tolonglah beli kopi saya, dibelilah, dibagiin di kantor. Awalnya gitu karena pasarnya belum ketahuan. Lambat laun perjalanan katanya setiap hari Minggu itu ada pasar tol, Pak. Pasar tol. Pasar tol Sumedang yang tiap hari Minggu dagang di jalan tol gitu. Karena tolnya belum berfungsi, iya, jadi dimanfaatkan untuk buka lapak gitu ya. Iya. Cari info lah saya, Pak. Cari info, akhirnya dapat buat bukan booking ya. Jadi kontrak tempat, Pak, sama itu cuman beberapa saya dikasih tempat di sana. Mulailah saya jualan, Pak, pinggir jalan, Pak. Saya motor Revo itu yang satu-satunya lagi. Saya beli payung ini, payung yang suka jualan itu. Revo itu adalah motor yang terakhir ya. Motor terakhir ya. Setelah dijual ada motor Revo itu yang dimanfaatkan ya. Betul. Silakan. Saya bawa kopi yang udah jadi, karena kopi kekinian itu masanya. Kopi saya bawa 100 gitu. Pinggir jalan, Pak. Alhamdulillah. Cuma 2 jam bisa lah habis 30-40, dan itu, Pak, yang beli siapa? Banyak yang kenal. Ini sesuatu yang berbeda ya berarti ya. Sebelumnya kalau kita lihat ya tidak berpanas-panasan, nyaman gitu. Tapi emang sudah terpikir gitu sebelumnya ketika memutuskan untuk resign, hijrah, pingin jualan kopi, emang sudah kepikiran gitu? Ada sedikit. Pokoknya harus gerak gitu, Pak. Gitu. Jadi ada pergerakan untuk ke depan yang lebih baik kayak gitu kan, untuk bertahap survive. Itu, Pak, ceritanya ada teman kantor, dagang kopi ya, beli 2, beli 3, yang nggak tahu enak apa nggak tahu beli kasihan kan dia bilang. Perjalanan kopi kan saya harus berpikir, Pak. Apa sih ingin lebih baik. Terpikirlah saya jualan tahu, Pak. Sempet juga bilang tahu. Tahu gelis. Itu brandnya Om Andre ya. Gelis ya, tahu gelis. Toko baju. Gelis. Nah, ini unik nih, mindset saya itu mulai dulu udah mulai terbuka. Nah, saya gimana caranya biar nggak saya pribadi user langsung dagang, tapi saya bisa mempekerjakan. Nah, mulai berpikirnya lebih satu step lebih maju gitu. Saya coba menggeluti pertahuan. Akhirnya saya gimana pelajari. Nah, ketemulah ada bikin gerobak dan yang jualannya. Saya berpikir lagi gimana yang jualannya, kan orang belum ada pengalaman ya. Kebetulan di Paseh saya punya kenalan, masih saudara, dia jualan tahu, Pak. Otak saya yang terbesit, wah saya kursusin aja nih orang. Saya buka lowongan kerja, Pak. Saya keluar, saya buka lowongan kerja. Keluar dari kerjaan, saya buka lowongan kerja, Pak. Awal itu saya punya satu trainee di sana. Jadi biasanya, wah kata saya 100 segini dapat
pasti mengkalkulasi ya. Oh, iya. Kalau satu itu omsetnya dalam sehari sekian, berarti kalau di copy paste dua, tiga atau empat bisa lebih banyak omsetnya gitu ya. Perjalanan ya seru nih, sehat lah. Wah ini satu segini, gimana kalau dua? Ini untuk pertama dagang tuh saya di minimarket lah pak, saya sewa pak. Saya bikin MOU, ya depan teras lah, teras minimarket. Saya sewa, bikin MOU tuh pak. Wah, saya punya 10 yang ini juga enak nih kata saya, betul. Jadi kan gasnya ininya udah enak lah gitu ya. Taruhlah saya bikin yang kedua pak awal cerita. Yang kedua mulai ya punya 2 karyawan. Dari sana saya punya pikiran pengen 100 pak. Pokoknya setiap ada minimarket itu saya pasang. Tapi ya balik lagi pak, rencana manusia itu beda. Kita hanya berencana, tapi Tuhan yang menentukan kan? Iya. Itu memang tugas kita. Betul, tugas kita itu ikhtiar maksimal. Soal hasil itu serahkan kepada Allah gitu ya kan ya. Iya, betul. Tapi tepat sih, artinya ketika sudah memutuskan keluar, tepat yang penting bergerak dulu gitu ya kan. Pak. Tidak melihat hasil dulu kan sebenarnya. Nah, setelah itu mau gimana ya, yang penting jalan gitu ya, benar nggak? Iya betul pak. Jadi ada kendala pak sebenarnya, bukan dari pemasaran pak. Tapi dari kondisi pak. Ketika jualan tahu itu perlu minyak yang panas, perlu api yang besar, otomatis minyak itu jatuh ke bawah pak. Dan saya kena teguran beberapa kali sama yang punya market itu pak. Karena dia juga ngejaga kebersihan ya. Betul sekali. Dia punya standar lah ya, standar untuk lingkungannya harus bersih. Betul gitu. Sekali. Jadi saya mulai mindset yang saya mau buka lowongan lagi buat 3-4 udah punya roda lagi cadangan buat dibuka yang baru pak. Tapi saya kena tegur bahwa minyak itu nggak boleh banyak ke bawah pak. Dicoba lah pak, nggak bisa karena perlu api yang besar. Akhirnya perpanjang cerita, MOU diputus pas satu itu pak. Berarti mindset pikiran saya yang dulu ingin membesarkan ketika saya di tempat itu di MOU diputus, habis lah pak. Rencana untuk memperbesar tahu gelis itu kandas itu, berarti saya harus cari tempat lain selain di itu pak. Nah gitu, akhirnya terkendala perjalanan ya, akhirnya ya gitu pak, berhenti dulu. Ya artinya sebenarnya bukan berhenti sih, berhenti sejenak untuk memikirkan planning apa sebenarnya yang akan dilakukan kan gitu ya kan. Betul, Pak. Memang pasti nggak mudah sih om, kalau berdasarkan pengalaman orang yang hijrah itu nggak mudah, artinya pikiran dia itu selalu masih dalam pikiran masa lalu. Betul. Nah itu untuk move on itu sulit gitu ya kan. Betul. Oleh karena itu ada beberapa teman yang hijrah itu suka membanding-bandingkan hasil yang dulu dengan hasil yang sekarang. Betul. Gitu. Itu salah. Nah, ya itu sebenarnya konsep itu salah, kurang tepat kan gitu ya. Kurang tepat. Padahal kan kalau kita bicara rezeki bukan sekedar uang. Betul, kan ya. Betul. Yang om lakukan itu tepat sih menurut saya. Nah setelah berhenti sejenak terus ngapain? Ya itu pak, tetap semangat. Ngopi dulu. Yang jelas gimana? Pernah dengar bahwa Allah itu tidak akan menguji di batas kemampuan umatnya gitu pak. Saya berusaha ya, ketika ini harus berhenti mungkin Allah akan kasih jalan usaha yang lain pak. Dari sana saya coba juga mulai usaha yang lain pak. Kebetulan awalnya saya punya teman pak, teman soleh yang dia menjadi penolong bagi saya pak, bagi usaha saya. Kalau saya sebutkan, siapa boleh nggak apa-apa, kalau di sini bebas saja, namanya itu adalah Bapak Haji Heri pak. Bapak Haji Heri ya. Awal mulai saya bergaul dengan orang-orang soleh itu awalnya dari Pak Haji Heri pak. Apa yang bisa om dapati dari Om Haji Heri? Berarti dia guru kehidupan om berarti kan? Sangat ya. pak. Gimana? Sebelumnya saya sempat bertemu sewaktu masih dinas pak, awalnya cuma sepintas gitu, karena dia ada lingkungan yang suka mengaji gitu dia. Dulu ada kata support buat saya ketika saya bekerja dengan beliau bertemu, Pak saya gini saya pusing kerja di sini. Terus dia bilang, kamu yakin nggak Allah itu pemberi rezeki? Dari sana pak, bener juga pak. Saya ambil, jadi dia bilang gitu, dia bertanggung jawab gitu pak. Yakin. Nah ketika saya benar-benar lepas, dia datang pak.
Dan dia tahu nggak Pak Haji itu, dia pengusaha ayam petelur Pak. Dan saya dari sana mulai diperkenalkan dengan apa yang disebut ayam petelur. Itu konsep dagang ayam saya petelur nggak pernah terbenak Pak. Jadi yang terbenak dulu dagang kopi, butik digedein, dagang tahu. Ketika saya posisi, ya gimana udah MOU nggak bisa gitu, saya ada ketemu Pak Haji Heri lagi, Pak, saya mau usaha ini perteluran gitu kan. Gini qadarullah Pak. Dengan sangat mudahnya 1 bulan saya punya kandang dan dibantu ayam gitu. Ya gini Pak. Nah saya dibantu proses dari bikin kandang, dari belajar makan ayam, cara kelola ayam dari nol Pak. Sampai ya guru saya itu kan Pak. Luar biasa ya, Pak Heri. Nanti kapan-kapan kita undang di sini ya, saksi hidup dan pelaku utama yang berubah kehidupan, mindset ya, utama mindset ya, mindset Om Andri gitu yang luar biasa gitu. Tapi kan kalau tadi bicara tentang diajarin dan lain sebagainya, pasti butuh pemasaran tuh Om. Iya kan? Setelah itu pemasarannya gimana? Nah, ini yang uniknya yang menurut saya awalnya nggak masuk akal Pak. Saya udah jalan, saya diajarin gini gimana cara SDM kandang gini. Akhirnya punyalah ayam. Start pertama tuh di 500 ekoran Pak saya. Pokoknya punya kandang, punya ayam 500 ekor. Setelah 1 bulan Pak, bertelur lah. Nah, apalah yang ngejualnya gimana telur? Iya betul. Nah itu kan. Itu Pak, saya tuh 1 hari itu pada saat ini tuh udah mulai panen full tuh bisa 25 kilo Pak. Saya 1 hari punya telur 25 kilo, 4 hari 1 kintal Pak. Bayangkan dari seorang yang pekerja keluar dagang tahu, sekarang harus dagang telur sehari 25 kilo atau 4 hari 1 kintal Pak. Ngecerin nggak mungkin. Iya. Apa yang dia lakuin Pak? Gimana? Dia kan udah gede. Dia ngasih pelanggan buat saya Pak. Karena saya yang namanya pengusaha dulu kan waktu pelanggan tuh aset Pak. Tapi dia kasih Pak. Jadi contohnya ini ada pelanggan A, pelanggan B. Untuk saat ini belinya ke Om Andri gitu. Dan akhirnya sampai sekarang jadi pelanggan ya. Jadi pelanggannya ya dia. Tapi nanti ada tapi luar biasa loh. Itu artinya jarang dan mungkin langka ya, 1001 orang yang berpikir seperti itu kan. Secara logika seperti Om Andri bilang bahwa pelanggan itu adalah aset gitu. Bagaimana bisa tetap mempertahankan pelanggan caranya? Bahkan ini enggak gitu loh. Malah dikasihkan pelanggan untuk Om Andri. Tapi cerita berikutnya seperti apa nih? Jadi selain dia tuh langsung praktek memberi ilmu tuh. Karena dagang itu bukan istilah untung dan rugi. Kita harus cari bahwa ada surga, ada neraka. Jadi jadi seolah-olah bukan fulus saja gitu. Ketika dia menjalankan saya, dia bisa sambil dakwah, dia praktek langsung Pak. Lambat laun, mudahlah saya karena dibantu ya, yang belinya malah salah seorang yang sahabat saya yang belinya beli. Dan sekarang tuh Pak, kebutuhan saya tuh kadang-kadang bisa lebih dari 1 kintal 1 hari Pak. Padahal sebenarnya kalau dari kandang Om Andri sendiri hanya cuma 25 kilo ya? 25 kilo. Gimana cara menutupi itu? Nah gini Pak, karena banyak tuh kan, karena banyak pembeli ya. Kan saya belajar pemasaran dulu, pokoknya telur pun saya pasarin dulu. Setelah banyak pelanggan, lebih dari kandang saya lebih dikasih sama kandang Pak Heri itu. Saya masarin akhirnya ya sampai kewalahan Pak. Saya minta telurnya. Itu keren banget. Artinya konsep tentang rezeki di Pak Haji Heri itu yang udah luar biasa. Dia yakin banget kan ya, ketika melepaskan customernya, yakinlah akan menambah atau bertambah customer lain, bener nggak? Betul. Iya, yang tadinya hilang 1 tumbuh 1000 kelihatannya ya. Menarik banget. Tahan Om Andri, ini keren banget ya. Jadi Pak sahabat ini adalah pelajaran yang sangat luar biasa dari Om Andri. Jadi yakinlah ketika kita memutuskan untuk hijrah, kita tidak sendirian. Ada Allah di situ, ada peran Allah di situ. Jadi ketika kita ingin memutuskan untuk hijrah, siap-siap untuk terus bergerak dan lakukan sesuatu yang terbaik. Insya Allah akan kasih kemudahan itu. Bener nggak Om? Betul sekali. Iya. Banyak rezeki yang tidak disangka-sangka. Wah keren banget itu. Sekarang untuk part ketiga ada closing statement apa Om dari itu?
yakinlah bahwa Allah itu maha kaya. Kita itu berpikir jangan logika aja gitu, bahwa jangan berpikir kalau kita keluar dari bank lembaga ribawi misalnya mau makan apa, nah itu gimana keluarga, itu adalah mindset pembenaran. Karena kalau misalnya kita yakin, kalau kita percaya, masa pandemi ini agak panjang dikit ya. Masa pandemi ini banyak loh Pak yang diputus hubungan kerja itu bukan karena ingin keluar hijrah, tapi mereka toh masih hidup kan. Apalagi yang disiapkan untuk keluar pasti akan lebih siap gitu. Intinya siapkanlah dan yakinkanlah. Yang penting mah ikhtiar, manjada wazada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Keren banget, luar biasa ya sahabat wow ya. Memang kalau bercerita dengan Andri itu nggak akan habis-habisnya. Tapi ada satu benang merah yang saya tangkap dari obrolan kita kali ini. Yang penting yakinlah bahwa rezeki itu Allah sudah atur. Ketika Allah memutuskan menutup pintu rezeki itu, Allah akan bukakan lagi pintu-pintu yang lain selama kita masih hidup. Yakinlah itu janji Allah. Itu saja mungkin sahabat wow. Nanti kita ngobrol lagi tentang pentingnya istiqomah ketika berhijrah. Karena apa? Bukan seberapa cepat kita berhijrah sekali lagi, tapi seberapa kuat ketika kita selesai berhijrah. Istiqomah itu penting sekali. Itu saja mungkin obrolan kita kali ini. Nanti kita ngobrol lagi yang lebih keren lagi. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempatkan hambamu untuk menebus semua sebelum nafasku kau hentikan untukku. Tuntunlah langkahku dalam doaku pinta, jejakkan jalanku lurus menuju surga.